Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo. dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Cara menjadi seorang teman. Aduh, aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu, soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa nak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Yes. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima? Jangan terburu-buru. Hai Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Iya banget. Aku jadi sudah. Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu. Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk klub kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub. Bapak main-main saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang biang masalah. Sudah, jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onak. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca, hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cari kupu-kupu sebentar lagi, begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu. Kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum ada. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, pilihlah temanmu dengan bijak. Kamu lihat yang itu? Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu?
Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Monzi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Monzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hah! Hati-hati, tetap di sebelah kanan. Monzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus daya, Monzi. Awas, Skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Monzi, di mana kau? Di sana rupanya. Monzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Monzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Monzi dan Skip rehat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Monzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Bro, aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak.
Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Cuma ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning, tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh, Monzi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Andi menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Lebih anggun. Angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna. Ayo bawakan polkautan lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali. Begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi.
Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah Polka Hutan. Dia selalu menarik dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Skip. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah, aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita mau di mana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skit, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka Hutan. Dibawakan oleh Skip. Taran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam bam bam. Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. Bam bam. Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. Bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim, dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi para ulat, Skip berhasil tampilkan tarian Polka Hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apa kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Munzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Duti Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Ijari yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis Munga atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Hei, ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi.
Jen sekarang melayanglah ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, apakah sayapmu dan melompatlah? Sekarang Mibi turun. Menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian. Hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang gak aku lakukan? Waktunya kau sadar. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagak tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Bagaimana ini? Landikin 9 kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, ayo, kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Kami di sini. Oh, hei. Ada apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi, kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya. Dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Jadi sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokkan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku, teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo, Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo apa ini? Kita akan ketinggalan. Ayo.
Uksi! Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Oh, lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Kita berdua pegang talinya. Maka Duti bisa terbang bersamaan dengan layangan. Iya, bagus. Dia tidak di rumah? Aneh sekali. Ya tahu kalau kita akan datang. Duti, ayo apa? Apa yang terjadi? Kita sudah siapkan layang-layangnya dan semuanya untukmu. Aku belum siap. Terbanglah tanpa diriku. Tapi kau yang ingin terbang dengan layangan. Aku tidak mau lagi. Duti, apa kau mau ku bacakan cerita? Di sebuah hutan yang indah di pinggir desa, hiduplah peri-peri ajaib. Tidak, itu salah. Kau tahu, peri itu bahkan tidak ada. Itu semuanya karangan. Kenapa kau bilang begitu? Karena aku sangat ingin sekali melihat peri. Aku sudah terbang ke hutan indah di pinggir desa. Kau pergi kemana? Ke dalam hutan. Mencari peri. Tapi di sana tidak ada. Oh, jangan cemas. Bagaimana cara kita memuatnya lebih baik? Bagaimana kalau kita hibur dia? Aku takkan pernah mau membaca cerita ini lagi. Daddy. Apa itu? Dari mana itu? Daddy. Itu pria berkelauan. Halo Duti, kau mungkin pernah membaca tentang aku di bukumu. Benarkah? Ayo terbang bersamaku ke dunia peri yang ajaib. Ikuti bintang-bintangku, dan aku akan menunggumu. Ini benar-benar dunia peri yang ajaib. Akhirnya kita bertemu juga. Selamat datang di dunia kami. Mereka murid-muridku. Siapa dia, anak-anak? Apa kau mau mahkota brilian, Duti? Aku juga bisa sihir. Lihat, Duti. Kami peri ini nyata. Hanya saja tak semua orang bisa melihat kami. Yang penting adalah percaya. Dan sekarang, percayakan ajaib. Dan sekarang, Percikan ajaib. Tarik saja kawat ini sedikit, Munzi. Munzi, Wibi, kalian berdua yang ada di balik ini semua. maafkan kami, Duti. Aku sudah merasa bintang-bintang itu tampak tidak asing. Ternyata itu gunung-gunung. Kita mengacaukan lagi. Kalian tidak mengacaukannya. Kalian tahu. Terima kasih.
Untuk apa? Untuk apa? Untuk membuatku bisa rasakan momen. Jadi, keajaiban. Dan begitulah Loti menemukan dunia periang. Hampir sedikit nyata. Beri dan Doming beri itu ada. Sakto dikelilingi teman-temanmu. Apa yang terjadi? Kumbang kecil, kalau kau tersesat, kami bisa bantu. Aku tidak tersesat. Aku sengaja tertinggal rombongan. Aku tak ingin bersama dengan yang lainnya. Mereka mengejiku karena aku berbeda dari lainnya. Aku tak seperti mereka. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu gagal. Lihat aku. Aku tinggi. Aku tinggi. Tapi aku begini sejak lahir. Tahu-tahu ini sebenarnya bagus. Tak perlu menangis. Munsi benar. Di keluargaku semua tampak mirip. Dan aku selalu berusaha keras untuk tampil beda. Aku tahu perasaan itu. Mereka selalu mengiraku ini flip saudaraku. Dan itu membuatku kesal. Tapi aku ingin jadi. Seperti lainnya. Langki-lang. Di sini rupanya. Langki-lang. Aku mencarimu kemana-mana. Semua ada di dalam gua. Kami hanya menunggumu. Aku kasihan dengannya. Ya, dia sedang kesulitan. Lain kali kita harus ajak dia bermain bersama. Anak-anakku dalam bahaya. Wibi. Panggil tim penyelamat. Ayo Munzi. Kami jalan-jalan ke dalam gua. Aku keluar sebentar karena Langki-lang tertinggal. Anak-anak mulai bermain dan berteriak di dalam gua kurasa. Kemudian pintu masuknya runtuh. Anak-anakku, apa kalian mendengar ibu? Di dalam sini gelap. Dan kami takut. Kami di luar. Kami akan selamatkan kalian. Sayangnya aku tak bisa menggali bebatuan keras di bawah gunung. Butuh waktu 2 atau 3 hari untuk mencapai anak-anak. Bagaimana kalau pakai bahan Terlalu peledak? berbahaya. Gua ini bisa rantai semuanya. Kita butuh salah satu kendaraanmu. Dan jaring yang sangat kuat dan kokoh. Jadi lubang di bebatuan. Ketemu. Sekarang coba ikatan jaring ke sesuatu seperti tepi batu. Aku sudah coba tapi aku tak bisa mencapainya. Maaf. Aku rasa aku bisa menyelip di antara lubang. Oh? Dia benar. Aku salah kurus. Berikan padaku. Hati-hati. Kumang kecil. Itu Langki-lang. Dia akan selamatkan kita. Aku berhasil. Semuanya. Katakan aku harus apa? Langkilang lilitan jaring ke bebatuan kokoh lalu menjauh dari pintu masuk. Sudah terpasang. Kita mulai. Ibu. Anak-anakku sayang. Syukurlah kalian selamat. Langki-lang. Terima kasih sayang. Kau seperti pahlawan. Aku serangkan kita merekrut Langki-lang ke tim penyelamat kita mulai sekarang. Menarik sekali. Postur tubuh dan tinggi badan yang unik membuatnya cocok untuk pekerjaan seperti ini. Terima kasih banyak. Langki-lang, kau saudara paling berani di seluruh dunia. Kami sangat sayang kamu. Saudara-saudara Langki-lang merasa bangga dengan saudara mereka yang berbeda. Berbeda dari yang lain bukanlah hal buruk. Jika kau berani dan baik hati. Yeay! Nenek Musi datang berkunjung. Halo anak-anak. Selamat siang. Nenek, kenalkan temanku Munzi. Senang bertemu. Aku bawa cemilan kesukaanmu, Skippy. Kau bisa berbagi dengan Munzi. Terima kasih. Terima kasih, Nenek. Lihat,
Nenek Susie datang. Selamat siang. Kau berikan permen lagi ke cucu kita ya, Musie. Kembalikan itu. Skip terlalu kurus. Dia harus makan banyak. Dia tidak kurus. Dia atletis, gel bugar. Kebugaran adalah hidup. Tolong pegang ini. Nenek, lihat yang sudah kau pelajari. Wow! Hati-hati. Leila, pemandangannya bagus. Berbahaya. Jangan memanjat lagi. Jangan dengarkan nenek Musie, Skip. Kalau kau tidak mau jadi lemah. Mereka mulai lagi. Kau bisa pusing. Turun sekarang juga. Sebaiknya lakukan kesenian saja. Berhentilah bertengkar nenek-nenek. Kita lihat istana pasir. Skip dan aku membangunnya tadi malam di pinggir kolam. Ini bagus. Istana yang menakjubkan. Kau takut ketinggian, dan kau ingin cucu kita jadi penakut. Itu tidak benar. Lihat, bagus kan? Memang menakjubkan. Oh, menaranya runtuh. Ayo kita perbaiki. Skip, jangan sentuh pasirnya. Ada kuman. Kau menghalangi kreativitas anak ini hanya karena kuman. Ya. Ini selalu saja terjadi. Kita harus domakan nenek-nenekmu. Itu ide bagus. Tapi bagaimana? Menurutku, Kau tidak boleh terlalu protektif. Nenek Musie, Nenek Susie, aku tidak bisa temukan Skip. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Skippy! 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 Ya mungkin telah diculik. Diculik? Siapa yang melakukannya? Lihat, ini bawahnya dan ada jejak kaki aneh. Itu jalannya. Skippy, tunggu kami. Kami tetap menunggu. Apa itu? Bungkusan. Ke sana. Bungkus permen dariku. Ayo. Ikuti aku. Aku tidak bisa. Aku takut ketinggian. Kau pasti bisa. Tolong aku. Susie, lompatlah ke tepi. Itu arah yang salah. Tidak, itu arahnya. Lihat kali lompat di dahan itu. Itu hadiah dari untuk Skippy. Jijik. Pasti penuh kuman. Hei, anak tua. Ayo naik. Ayo. Kembali. Kau takut ketinggian. Kita akan dapat pemandangan bagus dari sini. Hei Skip, sekarang waktunya. Oh, tolong aku. Siapapun di sana. Di sana. Tolong aku. Tolong aku. Siapapun di sana. Cukup. Skippy, Di sini kau rupanya. Siapa? siapa yang menculikmu? Entahlah. Di bawah bunga biru ini aku tak bisa lihat apa-apa. Itu kebesaran untukmu. Duduklah. Kau terlalu keras, Skippy. Ini, makanlah kue ini. Ini kesukaanmu. Terima kasih. Menurutku kau harus makan banyak. Oh, dan olahraga agar sehat. Aku tahu. Munzi, kau dari mana saja? Aku, Ini, makan kue ini dulu. terima kasih. Para nenek itu menjadi teman setelah petualangan ini dan tidak pernah lagi berdebat tentang cara mendidik mereka. Mereka berdua benar dengan caranya masing-masing. Skip, lihat. Strawberry temu di sini. Itu artinya tanahnya cocok. Hei, Darahnya cocok untuk apa? Untuk stroberi. Karena stroberi liar bisa tumbuh di sini. Punya kita juga pasti akan tumbuh dengan baik. Sepertinya terlalu kecil. Tidak ada buahnya. Ini namanya bibit. Kita tanam di pot supaya tidak terinjak orang. Dan sekarang setelah mereka tumbuh kuat, kita akan menanamnya. Ayo mulai. Kenapa kau menanamnya? Stroberi tumbuh dengan sendirinya. Kita ingin punya kebun stroberi yang utuh. Begitu rupanya. Kau hanya buang-buang. Cak, waktu. Oh, hati-hati melangkah. Ayo pergi Popsi. Kebun stroberi. Kebun kami lebih bagus. Kebun rumput. Yang ada di kebun kalian cuma rumput dan batu. Hahaha. Popsi, bagaimana menurutmu? Apa batu bisa temu? Batu apa? Lihat kerikil ini.
kita bisa tanam dan membuat kebun batu. Monsi dan Skip pasti akan iri. Rencana bagus. Ini lebih keren daripada stroberi liar. Oh, lihat. Kebun mereka rapi dan bagus sekali. Kebun kita akan lebih bagus. Hei, halo tukang kebun. Boleh minta potnya. Kami akan tumbuhkan bibit kami sendiri. Tolongnya. Ambil saja. Kau mau tanam apa? Batu. Kau tahu ulat-ulat itu masih marah dengan kita. Mereka tidak bilang mau menanam apa. Jangan khawatir, tidak akan minta maaf nanti. Selesai. Kita akan menaruh semuanya di sini. Ya, ini bagus. Karena ada banyak batu. Berarti tanahnya cocok. Ayo pindahkan batu-batu biasa ini ke penjara. Dan nanti kita tanam batu-batu cantik kita. Ayo rapikan tanahnya. Jadi Monsi akan iri. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Upsi baru saja jatuhkan batu. Dan apa yang kalian lakukan? Kami menanam batu-batu. Upsi, kami mau minta maaf. Maaf sudah mengejek kebun rumput kalian. Tidak apa-apa. Aku mau lihat yang mereka lakukan. Kalian sedang apa yang kalian mau? Kami benar-benar ingin tahu yang kalian tanam. Kan sudah kami bilang. Bebatuan. Baiklah, Skip. Ayo pergi. Boleh aku pinjam daru itu? Tolong ya. Tidak masalah. Sebelum kalian memberitahu yang kalian tanam, aku tak akan memberikan potnya. Hei, kembalikan. Skip, kembalikan pot mereka. Nanti kita akan tahu apa yang tumbuh di dalamnya. Benar-benar kacau balau kalau menurutku. Kau tidak apa-apa? Kalian benar-benar menaruh kerikil di sana. Tentu saja, ini kerikil. Kami ingin membuat kebun batu. Dan kau hancurkan semuanya. Upsi, tapi batu tidak bisa tumbuh. Ya, kau memang tidak bisa temukan kebun batu, tapi kau bisa membuatnya dengan tanganmu sendiri. Sejauh yang kulihat, kalian sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi ini kebun batu. Bisa apa kita di sana? Kau menikmati keindahannya, kau bisa bersantai dan bermimpi. Upsi, menurutku kalian berdua tukang kebun batu yang hebat. Kami tahu. Monsi dan teman-temannya belajar apa itu taman batu. Mereka juga belajar kita bisa membuat sesuatu yang kreatif dari batu-batu biasa. Sekarang semua orang kunjungi taman batu ulet untuk bersantai atau berbagi mimpi. Kan sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya. Ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Upsi, bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus, Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka.
Apa mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan. Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa. Semuanya hancur sendiri. Kau pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak bersenang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu. Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para pengacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. Aku mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu, kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bodoh? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. Ide yang menarik sekali. Apa? Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. Bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sumbuhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Ulat-ulat, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda. Kami. Ayo tangkap kami. Suara apa ini? Singkirkan siripmu sekarang juga. Ayo gunakan waktumu dengan lebih baik. Membosankan. Ini sepertinya tak menyenangkan. Ayo kita bermain. Mau kemana kalian? Makhluk-makhluk kecil ini terlalu bodoh. Jangan terlalu keras pada mereka. Mereka hanya anak-anak. Tentu saja mereka ingin bermain. Ingat saat kau seusia mereka. Yang benar saja. Aku tak pernah bermain waktu kecil. Itu buang-buang waktu saja. Kau serius? Ya, apa kau tahu, Tuan Herman? Mungkin kau harus perlakukan dengan lebih lunak. Kau juga bisa mencoba dan rasakan sendiri. Tolong aku. Naga yang kejam menahanku sebagai tawanan. Putri Doti, kami akan menyelamatkanmu. Maju. Kenapa kalian semua suka sekali bermain? Tapi kelihatannya Koneo. Semuanya pura-pura. Tentu saja hanya pura-pura. Itulah intinya saat bermain. Aku tidak mengerti. Bergabunglah dengan kami, Tuan Herman. Kau akan mengerti. Tuan Herman akan ikut bermain dengan kita. Wah, aku tak bisa bilang kalau aku sudah siap. Sebenarnya aku tak pernah. Pakai ini. Dia akan jadi raja dengan mahkota. Kau berhasil?
lagi yang kita mainkan malam ini? Sudah terlalu malam dan kami harus pulang. Tapi besok kau bisa bergabung dan bermain lagi bersama kami. Baiklah anak-anak. Kedalaman lautan misterius. Aku datang. Huh? Oh, aku sudah tunggu kalian anak-anak. Benarkah? Harta karun bajak laut tersembunyi di suatu tempat di sini. Bantu aku menemukannya. harta karun. Aku kesulitan membaca batanya. Ini semacam teka-teki. Itu cuma matematika. Kami akan bantu Tuan Harman. 2 kali 2, anak-anak kiri. 1, 2, 3, 4. 2 kali 3, anak-anak maju. 1, 2, 3. 4 di mana? Kita hampir sampai. Masih butuh 3 kali 4. Dan kita akan temukan mati hartanya. Ternyata Tuan Harman guru yang baik. Tuan Herman, Kami sudah mencarimu. Kami ingin bermain bersama. Tidak, kami tak akan biarkan dia pergi. dia bermain bersama kami. Bagaimana kalau kita main kapal perang? Ini permainan untuk semua. Menyenangkan saat orang dewasa bisa main seperti anak-anak lagi. Memberi mereka kesempatan untuk nikmati diri mereka sendiri. Dan sikap ceria terhadap hidup.